Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membahas salah satu BUMN perusahaan yang di bawah Pelindo, yaitu IPCM ya. Setelah sebelumnya IPCC sudah saya bahas. Nah, saat ini adalah temannya ya, IPCM, yang juga rutin ya memberikan dividen jumbo setiap tahunnya. Dan video ini kayaknya khusus ya untuk salah satu penonton channel ini ya, atau subscriber ya. Saya nggak tahu juga udah subscribe atau belum ya. Ya, ini ya yang sudah cukup lama, seminggu ya, atau 5 hari selalu menuliskan di kolom komen ya untuk membahas IPCM ya. Nah, berapa kali itu ya? 4 kali lah, sekitar 4 kali lah ya, nulis di kolom komen IPCM ya. Terus saya bilang masuk antrian ya. Jadi mohon maaf kalau agak lama ya, karena memang ada beberapa saham lain yang seperti teman-teman tahu udah saya upload ya. Jadi antriannya sekarang baru sampai ke IPCM. Oke, sebelum kita mulai saya ingin menginfokan ya beberapa video yang sudah saya upload ya, terutama review laporan keuangan ya, beberapa emiten yang rutin memberikan dividen jumbo dan juga prediksi-prediksi dividennya. Jika teman-teman berminat untuk menonton video-video ini, nanti linknya bisa teman-teman cari di kolom deskripsi atau search saja di channel ini. Untuk yang mana ya, yang Adaro ya lah, saya taruh di pojok kanan atas ya. Oke, kita kenalan dulu dengan IPCM ya, yaitu PT Jasa Armada Indonesia ya, dimana dianya tadi ada di bawah Pelindo, lalu di spin off ya di tahun 2013 nih ya. Oke, lalu jadi bisa dibilang berdirinya IPCM di tahun 2013 ya. Lalu dia IPO di sini ya, di tahun 2017 ya, dia IPO. Lalu bisa dilihat di sini lah ada penambahan armada, penambahan wilayah operasional ya, lalu ya ini juga penambahan wilayah operasional ya. Dan ini adalah tagline dari IPCM ya, siap ya. Wah, keren juga ya. Kayak siap tapi tulisannya bahasa Inggris ya, siap. Oke, bidang usaha penyelenggaranya adalah pengusahaan pelayanan ini ya, jasa pemanduan dan penundaan, lalu pengelolaan kapal dan juga jasa kemaritiman lainnya. Dan dia juga mengelola beberapa pelabuhan. Nanti kita lihat ya wilayah operasional dari IPCM. Dan ini adalah komposisi kepemilikan saham ya. Jadi pemilik mayoritasnya 76,89% dimiliki oleh PT Pelindo Jasa Maritim. Lalu ada juga di sini PT lain ya, PT Pelabuhan Indonesia Investama 10,78. Lalu lah saham treasury 0,15 dan sisanya itu dimiliki oleh masyarakat ya, termasuk direktur-direkturnya memiliki sedikit saham di IPCM ini. Oke, lalu yang dimiliki publik itu ya, itu dikuasai lokal. Di sini bisa lihat sini ya, 22,77% itu lokal, asingnya hanya 0,23 ya. Tadi kan yang masyarakat kan ya sekitar 23-an ya, 23 lah, 23%. Nah, 22,77%-nya itu dimiliki oleh lokal ya. Jadi memang asingnya sedikit di sini ya, dikit banget ya di IPCM. Oke, ini wilayah operasional IPCM ya, di mana dia ada beberapa pelabuhan ya, port ya, di pulau ya, hampir di semua pulau ya. Oh enggak ya, di Sulawesi nggak ada ya, di Papua juga nggak ada nih. Oh, di sini juga nggak ada ya, di mana nih, NTB nggak ada ya. Oke. Lalu ini ya barang-barang yang diangkat ya, nih ya, saat ini menjalin kerjasama dengan beberapa tersus ya. Tersus itu apa tuh? Terminal khusus ya, ngangkat batu bara, LNG dan nikel ya. Dan ini adalah beberapa potensi ya, mungkin akan digarap oleh PCM ya, kerjasama terminal khusus maupun terminal untuk kepentingan sendiri ya. Jadi langsung dengan perusahaan-perusahaan ya urusannya ya. Ya mudah-mudahan aja dia bisa semakin berkembang lah ya, supaya dividennya makin besar juga ya kalau cuannya makin besar. Oke, sebelum masuk ke laporan keuangannya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk subscribe channel ini. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Terima kasih. Oke, kita langsung masuk ke laporan keuangan full year dari IPCM ya, di mana pendapatannya naik cukup besar 16,12%. Tapi beban pokok pendapatannya juga naik ya 17,88%. Dan laba kotornya naik 21,3% ya. Setelah dipotong beban-beban ya,
beban umum administrasi, beban operasi lainnya itu laba usahanya jadi hanya naik 5,6% ya. Karena bisa dilihat di sini nih beban umumnya naik cukup banyak ya, dari 117 miliar ya menjadi 165,4 miliar ya. Oke, sehingga laba bersih totalnya juga ya setelah ada pemotongan beban keuangan dan pajak itu naiknya jadi hanya 4,65% ya, tapi masih bagus lah ya, naik ya 4,65%. Dan ini adalah pendapatan ya, segmen pendapatannya itu paling besar ya dari jasa pelayanan kapal ya, baik penundaan maupun pemanduan ya. Penundaan yang paling besar ya, jasa penundaan ya. Jadi dia sampai 1,06 triliun ya, berarti ini 90%-an pendapatannya itu ya, itu berasal dari jasa pelayanan kapal ya. Karena kan total pendapatannya hanya 1,1 triliun, 1,06 itu dari jasa pelayanan kapal. Oke, sekarang kita bandingkan ya kuartal 4 ya dengan versus kuartal 3-nya, di mana pendapatannya sebenarnya kuartal 4 itu turun ya 3,78% dibandingkan kuartal 3-nya. Tapi laba bersihnya naik sedikit ya, naik 2 miliar ya. Jadi ada kenaikan 5,56% ya. Tapi bisa dilihat sini revenue dari 3 tahun terakhir ya, 2021 ke 2022 dia naik ya, 2022 ke 2023 juga naik. Begitupun untuk laba bersihnya ya. Dari 137 miliar naik ke 151, terus naik ke 158 ya. Jadi tetap bertumbuh walaupun pertumbuhannya agak berkurang ini ya dari tahun 2022 ke 2023. Oke, kalau kita lihat juga ya dari tahun ke tahun ya laba bersihnya ya. Nah, ini ya tadi yang saya bilang ya. Di 2021 ke 2022 dia naik 10% ya. Terus 2022 ke 2023 naiknya mengecil ya, hanya 4% ya. Jadi dia, nah ini data 2021 ya, naiknya banyak ya karena 2020-nya kan pandemi ya. Makanya di 2021 ada kenaikan 70%. Intinya 3 tahun terakhir ya, itu dia selalu 4 tahun terakhir lah ya, selalu bertumbuh lah profitnya maupun pendapatannya gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke historis PER dari IPCM ini, di mana rata-rata PER 5 tahun terakhir itu di 14,68 ya. Saat ini dia perdagangkan di 9,18 ya. Jadi cukup jauh ya. Jadi dia under value ya dari historis PER-nya ya. Nah, bagaimana dengan PBV-nya ya? Rata-rata PBV 5 tahun terakhir itu di 1,27 dan saat ini dia di 1,17 ya. Kalau ini sudah agak dekat ya dengan harga PBV rata-rata 5 tahun terakhirnya ya. Nah, book value-nya itu saat ini di 234,73. Jika kita menganggap harga wajarnya itu adalah ketika PBV-nya di 1,27, maka harga wajarnya berada di Rp323,5. Dan di hari Jumat ya kemarin ya, 5 April ya, harganya closing di 274 sehingga masih ada margin of safety sekitar 18% ya, alias dia masih ada terdiskon lah 18% ya. Sekali lagi saya ingatkan ya, ini harga wajarnya itu saya buat simpel aja karena saya mau menggunakan rata-rata PBV 5 tahun terakhir. Jika teman-teman merasa tadi ya karena IPCM 4 tahun terakhir profitnya selalu growth gitu ya, jadi teman-teman merasa kayaknya dia harusnya wajar kalau PBV-nya tuh naik ya, misalnya di 1,4 gitu atau 1,5. Silakan aja ya untuk mengasumsikan seperti itu ya, karena dia juga kan sempat sampai ke sampai ke 2,5 malah nih ya di tahun 2021 ya. Jadi bisa aja teman-teman asumsikan ya dia nyampe ke mana nih 1,8 lah gitu ya, yang di standar deviasi di plus 2 nya ini ya. Kan masih wajar aja ya. Alasannya kenapa ya? Karena dulu sempat sampai ke 2,5, masa 1,8 nggak bisa gitu ya. Bisa aja ya. Silakan teman-teman melakukan asumsi ya, tapi asumsinya kalau bisa yang berdasar gitu ya, jangan pakai feeling lah gitu ya. Oke, sekarang kita bandingkan ya rasionya dengan temennya IPCC dan juga ada satu perusahaan lagi yang berkutat dengan pelabuhan ya, port ya, dimana earning per share-nya IPCM 29,88 ya, jauh di bawahnya IPCC yang 104,96, tapi masih lebih tinggi daripada port. Lalu untuk PER-nya juga IPCC yang paling rendah nih ya, 6,7, sedangkan IPCM sudah 9,21.
Lalu untuk PBV juga ya beda tipis lah dengan IPCC 1,17 versus 1,06, dan port sudah cukup tinggi ya 2,1. Untuk ROE 12,71 untuk IPCM dan IPCC 15,61. Jadi IPCC lagi-lagi unggul ya secara ROE, PBV, PER maupun earning per share ya. Dan yang paling jelek rasionya ya port lah di 3 saham ini gitu ya. Nah untuk IPCM ya DR-nya yang paling rendah ya. Jadi dia unggul di rasio hutang terhadap ekuitasnya yang sangat rendah 0,23 versus IPCC yang 0,46. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Apakah IPCC lebih bagus daripada IPCM ya? Kalau dari rasio ini sih iya gitu ya. Jadi kalaupun pengen punya sahamnya, mendingan pilih salah satu ya dari IPCM atau IPCC, karena ya sama-sama di bawah Pelindo gitu ya. Jadi ya kalau punya uang lebih ya nggak usah masukin di 2 saham ini, mendingan cari emiten lain lah. Jadi pilih salah satu aja antara IPCM atau IPCC ya. Karena dividennya juga, dividen yieldnya nggak jauh beda sih ya, seingat saya gitu ya. Bisa teman-teman cek ya video terkait IPCC ya yang sudah saya bahas semingguan lalu kalau nggak salah ya. Oke, dan silakan tuliskan pendapat teman-teman ya. Teman-teman lebih milih IPCM atau IPCC atau ya nggak dua-duanya gitu. Silakan bebas untuk tuliskan di kolom komen biar lebih rame lah kolom komen channel Investor Jatla ini. Oke, ini adalah chart dari IPCM ya, dimana dia all time high-nya pernah sampai ke berapa nih, 550 mungkin ya, itu di tahun 2021 ya. Dan setelah itu dia turun dan cukup lama, ini sudah sideways cukup lama ya. Memang dia agak-agak anteng ya, tidak berfluktuasi terlalu lebar ya. Oke, dan saat ini ya bisa dilihat ini sebelumnya ada support ya 276 ya. Dan sudah jebol ya, karena kan kemarin closingnya juga di 274 ya. Sempat sampai 272 tapi ya closing di 274. Jadi support 276 yang sudah jebol, berarti support berikutnya adalah di 266 ya. Dengan resisten terdekatnya ada di yang garis kuning inilah. Jadi resistennya berarti ya di 284 286 gitu ya. Dan kalau lihat histori pembagian dividen ya, ini kan dia bagi dividen terus turun ya, tapi akhirnya bisa naik lagi nih ya, ke harga sebelum pembagian dividen. Lalu yang di sini juga ya, dia sempat turun sedikit tapi akhirnya bisa naik lagi, tapi agak lama nih balik laginya ya. Di sini juga ada gap ya ketika dibagi dividen, tapi akhirnya bisa langsung ketutup juga nih gitu ya. Jadi historisnya seperti itu. Untuk historis tahun-tahun sebelumnya lagi silakan teman-teman cek di chart masing-masing ya. Oke, untuk secara EMA dia secara short term ya maupun long term dia bisa dibilang downtrend ya, karena dia closingnya udah di bawah EMA 20-nya nih ya. Jadi jika mau entry sekarang tadi ya diingat aja support berikutnya berarti di 266 ya. Berarti resistennya resistennya berarti 276 ya, karena kan tadinya jadi support sekarang jadi resistennya nih ya. Resisten 276 dan resisten berikutnya di 284 286 gitu ya. Oke, ini adalah historis dari IPCM ya, di mana dia dividen payout ratio-nya cukup royal sih ya, sekitar 75 sampai 80% ya, udah 4 tahun terakhir. Dan perlu diingat dia sudah bagi dividen interim ya, 3,8 rupiah di Januari ya, di awal Januari tahun ini 2024. Dan earning per share totalnya sepanjang 2023 ini adalah 29,88 rupiah. Dan jika kita asumsikan dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu ya, 75%, maka dividennya sekitar 22,41 rupiah. Dan karena sudah bagi dividen interim 3,8, berarti potensi sisa dividen finalnya sekitar 18,61 ya. Nah, kalau kita bagi dengan harga penutupan di Jumat kemarin berapa tadi? 274 ya, 274 ya. Maka potensi dividen yieldnya sekitar 6,79% ya. Dan kalau kita lihat historisnya di sini dia bagi dividen final di bulan Juni ya. Bulan Juli ya, 2 tahun terakhir ini. Tapi di 2021 pernah bulan Juni ya. Jadi sekitar bulan Juni dan Juli lah pembagian dividen final kira-kira. Nah, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya. Jika dirasakan bermanfaat dan berguna untuk teman-teman, sekali lagi saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan tadi ya minta tolong teman-teman untuk komen ya, kira-kira milih IPCM atau IPCC ya sebagai instrumen investasi teman-teman ya, atau malah nggak dua-duanya. Silakan tuliskan di kolom komen. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.